Pemeriksaan antenatal. Pertama, ucapkan salam, kemudian dengan sopan memperkenalkan diri dan identitas ibu berupa nama, usia, alamat pekerjaan, dan pendidikan. Kemudian tanyakan keluhan utama, gali riwayat penyakit sekarang, tanyakan riwayat kehamilan, G berapa, P berapa, dan A berapa. Kemudian tanyakan riwayat perkawinan dan sudah berapa lama menikah, riwayat kontrasepsi, riwayat antenatal care sebelumnya, riwayat kehamilan sekarang berupa gerakan janin, kenaikan berat badan, dan apakah ada tanda-tanda infartu. Kemudian menanyakan riwayat haid, hari pertama haid terakhir, riwayat penyakit ibu dan keluarga, riwayat penyakit keluarga, riwayat berobat, riwayat persalinan, dan apakah pernah mengalami kesulitan dalam persalinan sebelumnya. Lalu tentukan usia kehamilan menurut anamnesis, hari pertama haid terakhir, dan buat taksiran persalinan menurut rumus Nagel. Setelah itu memeriksa keadaan umum, mengukur berat badan dan tinggi badan, dan memeriksa tanda-tanda vital berupa tekanan darah, nadi, pernafasan, dan suhu. Lalu jelaskan prosedur pemeriksaan pada ibu. Juga pemeriksaan ini kadang-kadang menimbulkan perasaan khawatir ataupun kurang nyaman, tetapi tidak membahayakan bayi yang berada di dalam kandungan. Kemudian tanyakan kesediaan ibu untuk diperiksa, juga apakah ibu bersedia. Persilakan ibu untuk berbaring terlentang, tutup paha dan kaki ibu dengan kain yang telah disediakan. Sebelum pemeriksaan dilakukan, pemeriksa mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir dengan 6 langkah cuci tangan WHO. Setelah dipersiapkan alat dan bahan, pemeriksa berada di sisi kanan ibu, menghadap bagian lateral kanan, kemudian beritahukan kepada ibu bahwa pemeriksaan akan segera dilakukan. Leopold 1 untuk menentukan tinggi fundus uteri dan bagian janin yang berada di fundus uteri. Pemeriksa menghadap ke kepala ibu untuk mengukur tinggi fundus uteri. Letakkan meteran di atas simfisis pubis sampai setinggi fundus uteri yang sudah dipalpasi terlebih dahulu fundus uterinya. Lalu raba dan rasakan bagian bayi yang ada di fundus uteri dengan cara menekan secara lembut. Jika kepala akan teraba bagian besar janin yang bulat, keras, dan melenting. Jika bokong, maka akan teraba bagian besar janin yang tidak bulat, lunak, dan tidak melenting. Leopold 2 untuk menentukan bagian janin di sisi kiri dan kanan ibu. Pemeriksa masih menghadap ke kepala ibu, letakkan telapak tangan kiri pada dinding perut lateral kanan ibu, dan letakkan telapak tangan kanan pada dinding perut lateral kiri ibu secara sejajar. Kemudian tekan secara bergantian atau bersamaan telapak tangan kiri dan kanan, kemudian geser ke arah bawah dan rasakan adanya bagian yang rata dan memanjang, yaitu punggung, dan bagian-bagian kecil yaitu ekstremitas. Leopold 3 untuk menentukan bagian terendah janin dan apakah bagian terendah sudah masuk pintu atas panggul atau belum. Caranya dengan meletakkan telapak tangan kiri atau kanan pada bagian bawah perut ibu, lalu tekan secara lembut untuk menentukan bagian terbawah bayi. Untuk menentukan bagian terendah yang sudah masuk pintu atas panggul atau belum, caranya dengan teknik Maulik, yaitu digoyang apakah sudah terfiksasi atau masih melayang. Leopold 4, pemeriksa bergantian menghadap ke arah kaki pasien untuk menentukan seberapa jauh penurunan terendah janin. Letakkan ujung telapak tangan kiri dan kanan pada lateral kiri dan kanan uterus bawah. Ujung-ujung jari tangan kiri dan kanan berada pada tepi atas simfisis, kemudian perhatikan sudut yang dibentuk oleh jari-jari tangan kiri dan kanan apakah konvergen atau divergen. Selanjutnya adalah pemeriksaan auskultasi. Angkat kedua tangan dari dinding perut ibu, kemudian ambil stetoskop plenik dengan tangan kiri, kemudian tempelkan ujungnya pada dinding perut ibu yang sesuai dengan posisi punggung bayi, kemudian tempelkan telinga kiri pemeriksa dan dengarkan bunyi denyut jantung janin. Dengarkan dan hitung bunyi selama 1 menit penuh. Setelah itu, letakkan semua peralatan yang telah digunakan pada tempat semula dan beritahukan bahwa prosedur pemeriksaan telah selesai. Angkat kain penutup dan rapikan kembali pakaian ibu, kemudian lepaskan handskun dan cuci tangan. Setelah itu, jelaskan hasil pemeriksaan palpasi dan auskultasi yang meliputi usia kehamilan, letak janin apakah memanjang, melintang, atau oblik, kemudian posisi janin, punggung kiri atau kanan, superior atau inferior, kemudian presentasi kepala, sungsang, lintang, atau ganda, lalu kondisi janin sesuai dengan hasil pemeriksaan auskultasi. Setelah itu catat pada buku kontrol ibu hamil dan jelaskan tentang langkah atau asuhan lanjutan serta jadwal pemeriksaan ulangan, lalu serahkan kembali buku kontrol ibu hamil dan ucapkan salam. Terima kasih.